Hingga saat ini, jumlah santri yang belajar di Pondok Pesantren An-Nur mulai dari MTS hingga Madrasah Aliyah atau setingkat SMA berjumlah 521 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kosakata di asrama, para santri ini kemudian secara bersama-sama meninggalkan asrama mereka menuju ke ruang kelas masing-masing. Para santri ini begitu semangat menuju ke kelas mereka masing-masing untuk mengikuti pelajaran secara reguler setiap harinya. Sesuai dengan visi dan misi pondok, yakni melahirkan lulusan yang berakhlak mulia dan berkompeten di bidang bahasa, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu eksakta. Sedangkan misinya yaitu menjadikan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran dan percakapan sehari-hari. Memberikan akselerasi pelajaran bahasa dan pelajaran eksakta dengan memberikan pelajaran tambahan kepada para santrinya. Awalan, hayya bina naskuru syukran ilallahi ta'ala alladzi qad amanani aman kasiratan wa ni'matul imani wa ni'matul islami wa kadzalika nikmatus siham. Sanggupkah kita berdiri di sini? Bisakah kita menghembuskan napas ini? Dapatkah kita melihat dunia ini? Mampukah kita melihat alam ini kalau bukan sebab orang tua? Let's thank our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy and blessing until we can be together here without any troubles and obstacles. Alhamdulillah. Sesuai dengan sistem pendidikan yang diajarkan, pondok pesantren ini juga dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pembelajaran dan kualitas para santri. Salah satunya yakni adanya laboratorium komputer yang diperuntukkan bagi para santri untuk mempelajari teknik dan program komputer. Hal ini mutlak dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Para santri tentunya harus memiliki pengetahuan di bidang program komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayat talabah. Sobahul. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bikhair. Al-marfu an Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Assalamualaikum Pak. Oke, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Yasir. Pak Yasir nih lagi belajar mata pelajaran apa nih? Belajar mata pelajaran mahfuzat ataupun bisa diartikan kata mutiara. Kata mutiara, ya, kayak oke. pesan dan nasihat.
Oh, oke. Kalau gitu, ini emang pelajaran untuk kelas berapa nih kalau? Di sini kelas 2 SMP. Nah, ini salah satu ruangan kelas ya Pak ya? Iya. Satu ruangan kelas yang ada di Pondok Pesantren An-Nur, dan sekarang para santri sedang belajar kata mutiara atau peribahasa, istilahnya apa Ya, Pak? peribahasa. Istilah Mahfuzot. Mahfuzot. Nah, dan juga di Ponpes An-Nur ini tidak hanya ruang kelas seperti ini yang tersedia, namun juga sudah ada laboratorium komputer. Nah, kalau gitu langsung aja kita lihat aktivitas belajar para santri. Silakan Pak, dilanjutkan. Baik, nakalam al-mahfuzat Ali Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tibalah waktunya sholat zuhur. Para santri di pondok pesantren ini berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Seluruh santri bersama-sama pengasuh dan pengajar pondok melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Selain melaksanakan sholat berjamaah, para santri di pondok pesantren An-Nur ini juga dibekali dengan pembelajaran kitab kuning. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap harinya dan biasanya dilaksanakan seusai sholat asar berjamaah. Tidak menjadi hal bagi Anda. Faslun fi mahiyadil ilmi adalah fasal tentang hakikat ilmu, tentang apa itu ilmu, wal fikhi, dan tentang apa itu fikih, wa fadlihi, dan kemuliaannya. Dhamir kembali kepada ilmu, kemuliaan al-ilmu. Kajian Qala atau Rasulullah, pembelajaran kitab kuning ini biasanya diajarkan langsung oleh pengasuh Ponpes An-Nur, Kiai Marwazi. Allah memberikan selawat dan selamat baginya. Sabdanya, tolabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun, adalah fardu, ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Selain mempelajari kitab kuning, para santri dan santriwati ini juga secara berkelompok melakukan pengajian kitab suci Al-Quran yang masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang ustadz. Pondok Pesantren An-Nur ini didirikan atas dasar keinginan untuk tafaqquh fiddin bagi anak-anak, bagi anak bangsa. Yang kedua keterpanggilan. Jadi kami merasa terpanggil untuk mendirikan pondok ini sebagai tempat untuk bertafaqquh fiddin, mendalami agama. Karena dilihat dari sisi jumlah pesantren tidak terlalu banyak dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang dibangun oleh masyarakat umum dan pemerintah. Jumlahnya tidak terlalu, sangat jauh daripada jumlah lembaga pendidikan yang dibangun oleh pemerintah dan dibangun oleh masyarakat umum. Kami menginginkan untuk menggabungkan yang baik-baik, sistem-sistem yang baik di luar, tanpa meninggalkan tradisi pesantren dan kemodernan. Jadi kita pakai istilah jam'ul asalih wal mu'asarah. Jadi menggabungkan antara yang baik-baik dan yang modern, tanpa meninggalkan yang
yang bagus-bagus yang lama. Gitu. Oleh karena itu di dalam pondok pesantren ini kita menerapkan sistem yang modern, yaitu sistem klasikal, menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu jiwa yang ya seperti diajarkan di kampus, sehingga di sini tidak dilarang main musik, gitu, karate, olahraga dengan segala macamnya. Salaman. Majmu'ah. Inbah. Bidang kepramukaan merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang cukup eksis keberadaannya di pondok pesantren ini. Para santri dan santriwati begitu antusias mengikuti latihan kepramukaan. Asaro. Kegiatan kepramukaan ini merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang sangat positif, terutama dalam hal pengembangan jati diri generasi muda agar nantinya menjadi generasi muda yang berdedikasi yang tinggi, disiplin, dan memiliki moral yang tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dengan Kak Fadil. Kak Fadil ini selaku pembina pramuka di Ponpes ini ya? Oh, ini lagi latihan apa nih? Ini lagi pembagian materi atau session tentang judul-judul pramuka dari sesuai dengan satuannya masing-masing. Mulai dari penggalang dan penegak. Nah, kalau kegiatan pramuka di Ponpes An-Nur ini seperti apa sih latihannya, rutinnya, setiap hari apa mungkin? Latihan rutinnya diadakan setiap hari Kamis siang setelah zuhur. Kita mulai dari jam 2:15 hingga asar. Hingga asar ya, itu 1 kali seminggu berarti? 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Nah, berarti memang latihannya seperti ini ya? Iya. Putra dan putri dipisah seperti itu ya, Pak Fadil ya. Oke, nah kalau untuk mungkin prestasi dari pramuka sendiri yang sudah pernah diraih seperti apa? Prestasi yang telah kita raih alhamdulillah baru ketika bulan Januari kemarin, Februari kita ada pramuka santri se-Kabupaten Muaro Jambi. Alhamdulillah kita mendapat juara umum dalam lomba umum, juara umum. Dari penggalang kita mendapat juara 3, dari penegak kita mendapat juara 1. Itu lomba pramuka santri se-Kabupaten Muaro Jambi. Nah, biasanya kan ya Bang Fadil ya, kalau misalnya pondok pesantren kan lebih konsentrasinya ke kegiatan agama, tapi tidak seperti itu juga ya. Buktinya bidang pramuka juga bisa berprestasi ya bagi santri. Oke, kalau ke depannya seperti apa yang ingin dilaksanakan lagi? Kegiatan apa lagi yang ingin dilakukan untuk pramuka? Untuk pramuka kami lagi mengejar untuk acara untuk pembina, dan kan selama ini kami hanya memiliki sedikit pembina, tapi memiliki banyak pembantu pembina. Kami ingin menjadikan pembina-pembina baru dari pondok pesantren. Karena kami ingin membuktikan kalau santri itu tidak hanya bisa mengaji dan hanya bisa berdoa saja, tapi juga santri selalu bisa berkreasi dan berprestasi dalam segala hal. Mungkin dari pramuka, musik, atau lainnya. Seperti tadi slogannya saya dengar, kami santri namun juga tetap bisa funky. Seperti itu ya Bang Fadil ya. Oke, terima kasih. Saya mau keliling-keliling pondok pesantren lagi. Wassalamualaikum. Para santri di Pondok Pesantren An-Nur begitu aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selain di bidang kepramukaan, para santri Pondok Pesantren ini juga sangat aktif di bidang olahraga. Salah satu olahraga yang sangat digemari di Ponpes ini yakni olahraga bela diri pencaksilat. Selain itu,
olahraga sepak bola juga sangat digemari para santri di Pondok Pesantren An-Nur ini. Hal ini terlihat pada saat sore hari para santri ini memenuhi lapangan pondok untuk melakukan kegiatan olahraga. Di bidang seni pun, para santri di Pondok Pesantren ini boleh dibilang tidak ketinggalan, seperti di sekolah-sekolah umum lainnya. Pihak pengasuh pondok juga melengkapi peralatan dan sarana latihan band yang cukup representatif sehingga para santri yang hobi di bidang musik dapat leluasa menyalurkan hobinya untuk bermain musik. Nah pemirsa, usai sudah perjalanan saya berkeliling dan melihat aktivitas para santri di Pondok Pesantren An-Nur di kawasan Tangkit Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Terima kasih telah menyaksikan Jalan-Jalan Islami dan sampai jumpa pada Jalan-Jalan Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.